Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat melakukan kunjungan ke kota Cirebon Kamis siang. Beberapa hal yang disampaikan dalam pembekalan kepada para kader di partainya seperti kebijakan pemerintah ke depan agar mengedepankan kepentingan rakyat, baik mengenai masalah dasar seperti harga bahan pokok dan sektor pertanian hingga meminimalisir utang negara. Dalam pengarahan kepada calon-calon pemimpin di partainya agar ke depan bisa mengambil kebijakan yang baik untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. SBY mengaku pada pemilu kali ini dianggap cukup ketat, persaingan yang sengit, namun berharap agar semua proses bisa berjalan aman dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Ragam. Pemirsa, pada kali ini Ragam akan berbicara tentang pengarahan dan pembekalan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti nanti apa liputannya? Yuk kita ikuti pemirsa. Semangat, spirit kita untuk menuju kemenangan Partai Demokrat tahun 2024. Kami berterima kasih Bapak atas kehadirannya dan tentu kami selalu merindukan kehadiran Bapak di Cirebon. Baik sedikit waktunya yang banyak, kami siap apapun jika Bapak memang hadir di Cirebon. Dan ini adalah keberkahan bagi kita semua. Betul tidak? Bahwa sesungguhnya Partai Demokrat bisa mengulang kembali kejayaannya ketika Pak SBY pada waktu itu bisa memenangkan Partai Demokrat, bahkan hampir di seluruh Indonesia juga menjadi para pimpinan di daerah, pimpinan di DPRD dan pimpinan di pemerintahan. Atas nama tuan rumah tentu tiada gading yang tak tetap. Mohon maaf jika ada sambutan yang kurang dan kemudian kurang berkenan di hati Bapak. Mohon maaf, dan terus kami akan berupaya yang terbaik untuk Partai Demokrat. Dan untuk tadi yel-yelnya Pak Anton begitu juga menyemangati. Saya juga tidak ingin berpanjang lebar. Yang penting bahwa hari ini kita bisa membangun semangat secara bersama, membangun semangat kemenangan atau menuju kemenangan secara bersama. Kita tidak lagi secara individual, tapi kita satu dalam sebuah ikatan semangat kekeluargaan Partai Demokrat. Sekali lagi dari hati yang paling tulus, Bapak SBY, kami mengucapkan terima kasih. Saya ingin menekankan kembali kepada seluruh para hadirin, para caleg, para pimpinan DPD, DPC untuk menyimak dengan baik. Sekecil apapun apa yang disampaikan oleh Pak SBY, insya Allah ini akan menjadi vitamin dan akan menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak, dan mudah-mudahan nanti perjalanannya lancar. Kami akan menunggu kembali kehadiran Bapak di Cirebon. Terima kasih. Caleg dan para kader Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan wartawan, lama saya tidak bertemu dengan para wartawan. Dulu hubungan
hubungan saya sangat mesra. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, pemimpin telinganya tidak boleh tipis. Kalau telinganya tipis tidak dapat apa-apa. Pemimpin harus mendengar apa yang diinginkan rakyatnya. Rakyat bisa marah, bisa senang, bisa memuji, mungkin juga mencaci. Tapi jadi pemimpin harus siap, harus menerima rakyat apa adanya. Begitu. Sebelum saya menyampaikan ajakan dan harapan kepada kader Demokrat untuk kita bisa berkompetisi dengan baik pada pemilihan umum tahun 2024 ini, nanti akan saya putarkan satu lagu. Lagu ini dinyanyikan oleh Andika Kangen Band. Judulnya Demokrat untuk Rakyat, Demokrat bersama rakyat, kurang lebih begitu. Tapi sebelumnya tadi waktu Bung Anton, Bung Heru menyampaikan SBY, saya diam aja. Kalau saya ikut yes namanya jeruk makan jeruk. Ini karena kampanye sudah dimulai sejak 3 hari yang lalu. Ini hari ketiga dan ini pertama kali saya turun gunung. Kita sudah punya panglima yang baru, namanya AHY. Kalau dalam dunia pewayangan, yang menjadi Arjuna, lelanangi jagat yang berperang itu AHY, Ketua Umum. Saya dalam pewayangan namanya Kresna. Saya penasehat, pemberi doa, supaya terang langkah perjuangan Partai Demokrat. Maka Kresna sering disebut pepadangi jagat yang bikin dunia itu terang, sehingga yang berperang dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik, mendapatkan pepadang jalan yang terang menuju ke kemenangan, insya Allah. Suara kita kuat di DPR, baik DPR RI maupun DPRD provinsi, kabupaten dan kota, maka kita akan berdiri di depan, berjuang, melakukan sesuatu yang diinginkan rakyat. Misalnya, jika kita terpilih, kita akan memastikan gaji ASN, gaji TNI, gaji Polri, gaji guru, gaji pensiunan itu tiap tahun naik lagi. Tiap tahun. Itu harapan mereka. Itu harapan rakyat. Dan mengapa Demokrat punya hak? Karena waktu 10 tahun saya memimpin, dengan dukungan Partai Demokrat, tiap tahun gaji itu kita naikkan. Ada lagi, Suara Rakyat, lembaga survei memotret, utang kita sudah terlalu tinggi. Sebaiknya nanti diturunkan. Pemerintah, pemimpin harus bisa mengendalikan jumlah utang kita agar tidak terlalu banyak, tidak membebani anak cucu, dan tidak membebani pemerintahan mendatang. Kalau kita kembali ke pemerintahan dan kuat di DPR, itu tugas kita untuk kita jalankan, kita wujudkan. Mengapa Demokrat punya hak untuk bicara itu?
Dulu utang IMF segera kita lunasi. Dulu, masih ingat? Dulu pendapatan negara separuh itu lebih untuk menanggung utang. Jumlahnya 56%. Namanya debt to GDP ratio. Alhamdulillah, dengan kerja keras kita bisa turunkan tinggal 24%. Artinya apa? Pendapatan negara yang tadinya separuh lebih untuk menanggung hutang, di akhir masa pemerintahan saya bersama Demokrat tinggal seperempatnya kurang. Sekarang naik sekitar 40%. Mari kita pastikan kita turunkan lagi. Bisa. Kita bisa membangun infrastruktur, bisa membangun apapun nanti tanpa berhutang terlalu banyak. Contohnya ini, kalau yang para caleg sampaikan tiap hari, mulai hari ini sampai 14 Februari, berarti 75 hari lagi, semua yang hendak kita lakukan dan yang hendak kita lakukan sesuai dengan harapan rakyat, sesuai dengan pikiran rakyat, sesuai dengan apa yang dirasakan rakyat, termasuk kesulitan rakyat. Percayalah, rakyat kita akan banyak nanti yang memberikan dukungan kepada Demokrat, memilih Partai Demokrat, memilih caleg-caleg yang ada di hadapan saya ini. Yang harus diperbaiki, yang harus kita ubah, kita harus tegas dan jelas melakukan perubahan dan perbaikan. Sampaikan kepada rakyat, sampaikan kepada rakyat. Ketika Ketua Umum kita Bung Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Capres Prabowo, disampaikan, Pak Prabowo, Demokrat bersama Bapak, mendukung Bapak berada dalam koalisi Indonesia Maju. Dengan semangat, yang baik-baik kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki. Kata Pak Prabowo, setuju. Jangan pernah ada satu hari pun mulai hari ini sampai 14 Februari kecuali minggu tenang yang para caleg tidak bertemu dengan rakyat. Itu saja. Bertemu itu satu bisa bertemu langsung, orang seorang, kelompok-kelompok, bisa 100 orang. Bertemu juga bisa melewat baliho, spanduk, poster, billboard. Juga bertemu melalui pesan-pesan lewat medsos. Bertemu barangkali lewat iklan TV ataupun radio. Banyak pilihan. Kalau keuangan kita tidak kuat, keuangan caleg tidak kuat, pilih cara-cara yang tidak terlalu mahal. Tapi kuncinya setiap hari berkomunikasi, setiap hari bertemu. Ini SBY yang bicara. Pernah jadi capres 2 kali, pernah memimpin Indonesia 2 periode. 3 pasangan capres ini tentu tokoh-tokoh bangsa. Seperti kita, mereka juga tiga-tiganya punya tujuan yang baik. Tetapi saya sudah memberikan dukungan atau endorsement kepada Pak Prabowo karena Demokrat juga telah secara resmi memberikan dukungan, karena meskipun sama-sama baik katakanlah begitu, Pak Prabowo kita nilai lebih cakap, lebih mampu dan lebih siap untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan. Itu saja. Terima kasih. Selamat berjuang. Allah, Tuhan beserta kita. Sukses semuanya.
Pemilu kali ini menurut saya berbeda ya dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Yang jelas makin ketat, makin keras, persaingannya makin sengit. Tapi begini, saya berharap tetap kita jamin, kita jaga pemilu ini berlangsung secara aman dan damai. Semua bertanggung jawab, negara bertanggung jawab, pemerintah bertanggung jawab, presiden bertanggung jawab, partai politik bertanggung jawab, para caleg, para capres, cawapres bertanggung jawab. Boleh kompetisinya keras, ketat, seru, tetapi jangan sampai tidak aman, tidak damai. Kasihan rakyat nanti. Kemudian selalu ada batasnya. Itu saja. Karena ini bukan yang pertama kali kita sebenarnya mendapatkan apresiasi dari dunia. Pemilu selama ini berlangsung aman dan damai. Mari kita pertahankan. Dan yang kedua, tetap pastikan bareng-bareng. Ini sesuai dengan amanah konstitusi, ya jujur dan adil dan demokratis. Jagalah, rakyat ikut menjaga, rakyat ikut mengawasi agar betul-betul berlangsung secara jujur, adil, demokratis, negara netral, biar rakyat yang berdaulat. Itu pesan dan harapan orang seperti saya. Sampai kapanpun saya akan berada di barisan yang menyerukan negara netral, termasuk TNI, Polri, BIN, BUMN, abdi negara netral. Mereka milik negara, mereka milik semua, mereka milik rakyat. Tolong itu ditegakkan. Bisa kok memenangkan pemilu sambil menjaga netralitas, bisa. Oleh karena itu, ya bismillah lah, kita mulai dan Demokrat akan berada untuk ikut memastikan lah pemilu ini di samping aman dan damai, tapi juga jujur, adil, demokratis, negaranya netral. Ya kalau target yang ingin kita capai ya seluruh dapil ya, terutama dapil-dapil yang tentu hari ini memiliki kans untuk 2 kursi dan sudah 2 kursi. Contoh dapil Jawa Timur 7 kan sudah 2 kursi. Kemudian dapil-dapil yang dulu hanya sedikit sekali tinggal sedikit naik gitu ya. Jadi ya kalau ingin dicapai ya seluruh dapil kita bisa capai dengan mempertahankan dan meningkatkan yang sudah mendapatkan 2 kursi. Nah, sehingga ini upaya yang dilakukan baik oleh Ketua Umum sebagai Panglima Perang pada pemilu tahun 2024 ini, maupun ya Pak SBY sebagai orang tua kami yang terus mendorong ya dan memberikan semangat untuk bisa kita meraih kemenangan. Itu tentu sangat berharga, sangat penting bagi kami. Dan Pak SBY tadi sudah jelas menyampaikan bahwa beliau memang misi yang sekarang diemban adalah memenangkan Pileg Partai Demokrat dan tentu dengan segenap instrumen partainya bergerak untuk memenangkan Pak Prabowo. Ada beberapa kader tentu yang di DPP masuk di TKN, di TKD ya. Dr. Ratnawati ini wakil bendaharanya TKD Provinsi Jawa Barat. Kemudian sebagai PLT DPC di sini, beliau juga sebagai anggota Dewan Pengarah di TKD Kabupaten Cirebon. Jadi keterlibatan seluruh instrumen partai di dalam pemenangan ini itu juga merupakan wujud nyata. Yang kedua, kita dapat melihat di street media, di baliho, billboard, spanduk juga tertera gambar-gambar Pak Prabowo. Bahkan di Jawa Tengah sekarang sudah menampilkan Mas Gibran, karena kami kan cetakan lama, kan mempersiapkan ini kan cukup waktu. Nanti pada saatnya sebentar lagi kami juga ada nanti foto-foto kami dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pemirsa RCTV telah tadi ragam bersama dengan Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada acara pengarahan dan pembekalan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.